silakan duduk, Mbak Anissa. Oke, makasih Mbak. Iya, silakan duduk. Anissa sebelum ke sini dia habis dari mana? Aku tadi habis kelas sih Mbak, dari jam 10 sampai jam 12. Oh, habis dari kelas, kuliah. Iya, Kuliah di mana? aku kuliah di Universitas Lampung, Unil. Universitas Lampung Unila. Mm-mm. Fakultas? Ilmu Administrasi Negara. Oh, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Iya. FISIP berarti ya? Iya, Oke. Di sini tinggal di mana? aku di Dekat-dekat sini. Kedaton sih. Oh, di Kedaton. Cukup jauh ya di sini, lumayan setengah jam lah ya Iya. ke sini. Gimana tadi perjalanannya? Kayaknya panas banget ya hari ini. Emang panas banget hari ini, kayak ya Allah. Kayak gimana ya? Gitu dah. Oke, bener. Ini naik sini naik ojek atau gimana bawa motor? Aku ini sih Gojek. Oh, Gojek, naik Gojek. Iya. Lumayan juga dari Unila ke sini ya, Iya. setengah jam. Oke, sebelumnya kenalin Anissa, aku Karina, Iya. selaku konselor yang ada di Biro Psikologi Sahabat Kita. Sebelumnya memang kita sudah jadwal ya dari Iya. WhatsApp, dari chatan WhatsApp bersama dengan admin. Kebetulan aku diinformasikan oleh admin kalau misalkan hari ini kita ada sesi konseling, yang dimana kemarin Anissa sudah isi pendaftaran ya? Iya, udah kemarin lewat G-Form. Oh iya, betul. Regi From, pada akhirnya kita bisa bertemu di sini di hari Jumat ini melakukan sesi konseling. Sebelumnya apakah Anissa sudah pernah melakukan konseling atau ini pertama kalinya? Ini pertama kali sih, kayak aku ngeliat bener-bener lagi nggak tahu mau cerita ke siapa, terus aku ngeliat di IG ada konseling gratis, jadinya aku mau coba-coba. Oke. Oke, sebelum Anissa mau minum dulu boleh? Habis perjalanan jauh. Nggak apa-apa, nggak usah. Oke, baik. Mungkin di sini aku bakalan sedikit untuk menceritakan, bukan menceritakan ya, tapi menginformasikan terkait dengan konseling. Jadi konseling sendiri itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya sendiri nanti ingin membantu permasalahan Mbak Anissa terkait dengan hal-hal yang mungkin Mbak Anissa rasakan, cemaskan, dan lain sebagainya. Dan di Biro Psikologi ini memang setiap harinya, hari Jumat ya Mbak Anissa, hari ini kita memang ada yang namanya konseling gratis. Jadi di sini mungkin adalah pertemuan pertama kita ya Mbak. Nanti kita akan membahas mengenai permasalahan Mbak Anissa, terus juga membantu permasalahan Mbak Anissa itu agar diselesaikan gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling, di sini ada beberapa hal-hal Mbak terkait dengan kontrak konseling ya. Ya. Mungkin bisa Mbak Anissa baca, sekaligus nanti saya akan menjelaskan di sesi ini. Ini Mbak. Jadi Mbak Anissa, di proses konseling yang ada di Biro sendiri itu memang ada beberapa hal yang harus kita untuk taati bersama terkait dengan juga Mbak Anissa. Pokoknya jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan takut. Apapun informasi yang Mbak sampaikan, permasalahan Mbak yang sampaikan itu tidak akan saya ceritakan kemanapun, karena ini merupakan tata dan juga aturan ada di Biro ini. Sekaligus juga nanti setiap pertemuan kita akan adakan selama kurang lebih 30 menit ya Mbak, gitu. Dan juga saya ingin Mbak Anissa di sini lebih legowo untuk menceritakan apapun yang Mbak Anissa rasakan. Karena dengan adanya Mbak secara luas untuk menceritakan, kita juga akan cepat juga untuk membantu Mbak Anissa untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Anissa seperti itu. Apakah Mbak Anissa berkenan dengan hal tersebut? Ya Mbak, berkenan. Oke, baik. Oke, Mbak Anissa mungkin boleh tanda tangan di sini, isi daftar, isi nama dan lain sebagainya, terus ditanda tangan di sini ya Mbak. Ya. Mbak Anissa semester berapa Mbak? Aku masih semester pertama Mbak. Oh, masih mahasiswa baru. Iya. Oke. Baik, terima kasih ya Mbak. Ya.
Baik, terima kasih Mbak Anissa sudah mengisi kesepakatan kita. Sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih Mbak Anissa sudah jauh-jauh datang ke sini. Dan alhamdulillah memang sesuai ya Mbak dengan jam yang sudah kita sepakatin. Oke, mungkin boleh dimulai dari keadaan Mbak akhir-akhir ini yang seperti apa dan bagaimana? Aku akhir-akhir ini tuh merasa capek banget. Terus karena kan baru masuk kuliah, harus beradaptasi dari fase SMA ke kuliah ini. Terus tugas-tugas tuh banyak banget. Dan di rumah tuh banyak banget masalah. Oke, Mbak Anissa akhir-akhir ini lagi pusing sama tugas kuliah. Terlebih lagi fase SMA ke kuliah kan cukup jauh berbeda ya Mbak. Mulai dari proses belajarnya mungkin ya, Iya. manajemen waktunya dan lain sebagainya. Terus tadi saya dengar akhir-akhir ini di rumah juga lagi berantakan. Mungkin boleh diceritakan lebih dalam terkait dengan kata berantakan itu yang seperti apa? Karena aku ngerasa kan akhir-akhir ini beberapa bulan yang lalu itu ayah itu kehilangan tuh pekerjaannya. Kehilangan. Terus pindahlah ke sini, numpang di rumah nenek yang ada di sini. Aku ngerasa ngerepotin banget kayak numpang gitu. Oke, jadi Mbak Anissa ngerasa gak enak numpang di rumah nenek. Ya, Dan baru beberapa bulan kemarin ayahnya Mbak Anissa kehilangan pekerjaan. Tadi Mbak Anissa bilang kalau misalkan ayahnya pindah ke rumah nenek. Rumah nenek itu di sini. iya. Emang ayah tuh aslinya orang sini, Iya. tapi dia merantau gitu ke Lampung Tengah kerja di PT Gunung Madu. Mm-mm. Udah lama banget dari umur aku 1 tahun. Umur 1 tahun. Iya. Lalu, Pas aku mau masuk kuliah ini, ayah malah dipecat sama PT itu. oke. Ayah dipecat dari PT, kehilangan pekerjaan, sampai akhirnya yang tadi yang merantau di Lampung Tengah pindah ke sini bareng nenek. Di sini berarti sekeluarga bareng di rumah nenek semua. Iya. Iya. Oke. Emang sebelum kuliah Mbak Anissa SMA-nya di sini atau memang di Lampung Tengah? Aku sebenarnya udah di sini dari SMP. Kalau ayah sama ibu itu emang di sana, aku di sini bareng nenek. Oke, bareng nenek. Jadi Mbak Anissa ngerasa nggak enak sama nenek karena semuanya tinggal bareng nenek. Oke. Jadi apa yang Mbak Anissa bingungkan dan juga rasakan? Aku tuh ngerasa ngerepotin banget. Ya, ngerepotin banget. Ngerepotin nenek karena semua keluargaku, terus ayah juga kan belum kerja, jadinya nggak bisa bantu pengeluaran di rumah nenek itu. Jadi ngerasa numpang, walaupun nenek tuh nggak menyinggung soal itu, tapi aku merasa merepotkan dia. Oke, baik. Mbak Anissa merasa merepotin nenek, walaupun nenek memang tidak menunjukkan hal tersebut, tapi Mbak Anissa ngerasa direpotkan. Kalau sekarang ayah sama ibu bagaimana? Apakah sudah ada pekerjaan atau? Ayah belum dapet sih, kan karena sekarang itu susah ya Mbak, nyari kerjaan, apalagi yang umurnya udah lebih dari 30 tahun. 30 tahun jadinya nyari pekerjaan selama sebulan ini belum dapat. Terus ibu juga belum dapat juga karena di sini susah nyari pekerjaan. Oke, susah nyari pekerjaan. Pada akhirnya Mbak Anissa ngerasa pikiran. Terus yang tadi dengan kuliahnya bagaimana? Overthinking yang seperti apa? Pikirannya. Aku jadi kayak kepikiran kayak mana ya,
semester depan buat bayar UKT. Apakah bisa ayah bisa bayar itu? Jadinya aku kayak ada kepikiran buat putus kuliah gitu. Aku takut aja di DO karena nggak bisa bayar UKT. Mbak Anissa sekarang cemas, takut nanti UKT-nya bisa bayar apa enggak karena kan ayah baru kehilangan pekerjaan. Kemudian apakah Mbak Anissa sudah pernah menceritakan perasaan Mbak Anissa ini kepada ayah dan ibu, kegelisahan ini? Aku takut sih Mbak, karena malah aku takut kalau aku cerita tuh malah jadi beban mereka juga. Malah mereka kayak bebannya lebih banyak gitu kalau aku bilang kayak gitu, cerita ke mereka. Oke, berarti Mbak Anissa belum mau menceritakan hal tersebut ke ayah dan ibu. Terus Mbak Anissa juga, kalau kuliahnya bagaimana? Apakah tetap terlaksana dengan baik atau seperti apa? Karena aku overthinking terus, jadi kayak kuliah aku terganggu gitu loh, kayak malah jadi males buat kuliah karena mikirin bisa lanjut apa enggak, karena kan ekonomi susah. Oke, jadi Mbak Anissa kira-kira lagi capek, mulai dari yang pertama ayah kehilangan pekerjaan waktu Mbak masih kuliah, terus sekarang tinggal bareng nenek, yang mungkin memang nenek merasa tidak diberatkan, tapi rasanya tidak enak aja kalau misalkan tinggal di situ terus menerus. Terus pada akhirnya Mbak Anissa karena overthinking terkait dengan ekonomi, akhirnya kuliahnya terganggu, merasa seperti apa? Karena merasa males, kayak nggak mau kuliah gitu, kayak minder aja ke teman-teman yang lain, takut mereka tahu ekonomi aku. Mbak Anissa juga takut kalau misalkan teman-teman mereka tahu terkait dengan kendala ekonomi Mbak Anissa. Tapi memangnya apakah Mbak Anissa juga pernah menceritakan ke teman dekat di kuliah atau tidak? Enggak, aku juga nggak tahu mau cerita ke siapa, kayak kan baru beradaptasi, baru masuk nih, kayak belum terlalu dekat sama mereka, jadinya aku nggak mau cerita ke mereka. Nggak mau cerita ke mereka. Baik, balik lagi ke keluarga tadi. Mbak Anissa anak keberapa dari berapa saudara? Aku anak pertama dari tiga. Dari 3 bersaudara. Berarti adiknya ada 2 ya? Iya. Adiknya ada 2. Mbak Anissa anak pertama yang saat ini sedang kuliah. Adik-adiknya sekolah? Sekolah masih SD. Semua pindah dari yang Lampung Tengah ke sini? Iya. Oke, semuanya pindah. Masih proses adaptasi juga ya di sini. Habis kehilangan pekerjaan ayahnya. Tadi kan Mbak Anissa belum pernah mencoba untuk bilang ke orang tua terkait dengan kondisi Mbak Anissa. Tapi dari Mbak Anissa apakah pengen mencoba untuk berbicara kepada orang tua terkait dengan perasaan Mbak Anissa? Enggak sih Mbak, ya itu tadi, aku takut membebani mereka tentang perasaanku ini. Kayak mending aku pendam aja daripada cerita ke mereka. Takut mereka malah lebih kepikiran lagi. Oke, Mbak Anissa nggak mau cerita ke orang tua, takut kalau misalkan orang tua Mbak Anissa kepikiran. Iya. Tapi emang Mbak Anissa merasa tidak enak juga kah kalau misalkan sekolahnya males-malesan kuliahnya? Kan tadi bilangnya Mbak Anissa karena overthinking itu jadi malas kuliah. Kan kuliah ini juga merupakan usaha dari ayah dan ibu juga menguliahkan Mbak Anissa. Tapi Mbak Anissa jadi malas-malesan. Memangnya tidak sayang kalau misalkan malas-malesan itu terjadi di kala sekarang? Sebenarnya kepikiran Mbak, tapi gimana ya Mbak, kayak aku tuh bingung banget, bener-bener nggak tahu harus kayak harus berbuat apa gitu. Oke. Tapi dari persepsi dari orang tua, adakah orang tua membicarakan terkait dengan hal ini? Orang tua, sebenarnya dari orang tua tuh
nggak pernah membahas itu sih Mbak. Mereka selalu mengusahakan, tapi akunya aja yang selalu overthinking gitu. Oke, Mbak Anissa sendiri kan belum tahu cerita detailnya gimana. Orang tua juga belum menjelaskan apapun terkait dengan hal tersebut. Cuman di sini Mbak Anissa emang overthinking dan emang pikirannya rasa nggak enak, takut memberatkan dan lain sebagainya. Pada akhirnya Mbak Anissa malas-malasan kuliah. Coba mungkin Mbak Anissa berusaha untuk bilang ke orang tua, cerita tentang permasalahan Mbak Anissa. Siapa tahu sebenarnya orang tua juga mengusahakan hal tersebut gitu, pengen yang terbaik untuk Mbak Anissa, cuman di sini emang orang tua belum mengungkapkan hal tersebut gitu. Betul sih Mbak. Apa iya ya aku harus ngomong ke orang tua soal perasaanku? Menurut saya harus sih Mbak, biar nanti Mbak Anissa juga tahu dari pandangan sisi orang tua yang seperti apa, biar nanti kuliahnya juga Mbaknya juga ngerasa enjoy, nggak kepikiran terus sama terkait dengan masalah ekonomi itu tadi. Kalau adik-adik bagaimana? Adik-adik sekolah sih Mbak. Terus kepindahannya tuh emang dibantu sama paman saya. Oke, artinya kalau dari adik-adik udah ada yang mengusahakan membantu ya dari Ya. paman. Mungkin memang Mbak sebagai anak pertama merasa paling bertanggung jawab atas semuanya, kayak harus bisa membantu orang tua untuk terkait dengan ini. Tapi saya rasa dan mungkin Mbak juga merasakan untuk malas-malasan kuliah adalah hal yang kurang baik ya Mbak. Memang overthinking itu bisa membuat kita juga pun cemas dan emang sedikit malas untuk beraktivitas. Cuman tadi kan Mbak Anissa bilang kalau misalkan orang tua mengusahakan, mungkin coba Mbak Anissa bilang tentang apa yang dirasakan ke orang tua, biar nanti Mbak Anissa pun tahu perspektif dari orang tua. Iya Mbak, mungkin saya akan coba pulang dari sini buat sedikit-sedikit ngomong perasaan saya ke orang tua saya. Baik, itu adalah hal yang bagus, langkah yang baik untuk berbicara kepada orang tua. Kemudian tadi Mbak Anissa menyinggung kalau misalkan Mbak Anissa pendam sendiri. Terkait dengan hal itu mungkin cukup bisa untuk men-trigger Mbak Anissa ya, kalau misalkan hanya memendam sendiri tidak bisa meluapkan. Dan biasanya kalau memang lagi dipendam atau mungkin lagi overthinking, apa yang Mbak Anissa lakukan untuk diri Mbak Anissa? Biasanya sih aku kadang bengong, terus main HP, males-malesan, terus tiap malam aku selalu nangis sih Mbak, kayak bisa nggak ya aku ngejalanin ini gitu. Oke, Mbak Anissa ngerasa kalau misalkan bisa nggak ya aku menjalani hari-hari ini males-malesan, scroll TikTok, scroll HP ya. Terkait dengan hal tersebut, ada nggak perasaan Mbak Anissa yang memang bergerak sendiri untuk berubah atau mungkin untuk lebih maju lagi atau yang bagaimana? Sebelumnya belum, tapi setelah aku cerita ke Mbak, aku ada kepikiran buat aku jangan males-malesan lagi, terus selalu memendam apa yang kita rasain. Betul ya Mbak Anissa, kalau misalkan kita memendam perasaan sendiri, pasti akan mengganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah mungkin langkah yang awal yang tadi Mbak Anissa bilang, kalau misalkan mencoba untuk berbicara kepada orang tua adalah langkah yang baik. Betul Mbak Anissa, kalau Tapi misalkan, ya gimana? aku juga bingung Mbak, kayak mana ya cara aku ngomong sama orang tua, karena aku juga nggak terlalu dekat sama mereka. Oke. Oh, ternyata Mbak Anissa kurang deket sama orang tua Mbak Anissa. Mungkin di sela-sela waktu sedang istirahat, ada ruang tamu atau mungkin ruang keluarga? Ada. Ada. Nah, mungkin Mbak Anissa bisa kalau ketika setelah maghrib atau mungkin di waktu luang, Mbak Anissa kalau lagi bercengkrama sama orang tua sewaktu di jam berapa, waktu berapa, kapan? Habis maghrib sih.
Oke Mbak Anissa, mungkin Mbak Anissa nanti bisa cari waktu luang ya, waktu ketika tadi Mbak Anissa bilang habis maghrib, coba untuk pelan-pelan bilang ke ayah ibu tentang terkait dengan perasaan Mbak Anissa. Kayak Mbak Anissa overthinking loh ya terkait dengan keadaan kita saat ini. Anissa juga jadi malas-malasan kuliah, karena kan sebenarnya memang Anissa semangat kuliah, cuman karena terkait dengan kondisi dan ekonomi kita, jadi Anissa malas kuliah. Dan juga mungkin dari Mbak Anissa sendiri bisa untuk coba belajar lebih giat lagi untuk ya coba untuk sama-sama bilang cerita sama orang tua. Nanti kalau misalkan sudah pernah mencoba, nanti kita coba untuk melakukan berbagai hal agar Mbak Anissa yang tadinya memang malas-malasan kuliah, nanti jadi bangkit lagi dan lebih baik lagi. Mungkin sekian untuk hari ini. Kira-kira dari Mbak Anissa ada yang ingin diceritakan lagi untuk terkait dengan permasalahannya? Ada yang ingin diungkapkan lagi dengan perasaan atau pikiran yang masih mungkin dipendam? Aku juga apa ya, masih ada sih Mbak, karena kayak aku pernah kepikiran apa masalah ekonomi ini, apa aku harus putus kuliah ya. Oke. Mbak Nisi bilang kalau misalkan apakah karena masalah ekonomi itu putus kuliah, mungkin ini bisa coba untuk Mbak Anissa renungkan dari seminggu ini, dan juga coba untuk pelan-pelan untuk ngomong juga ke orang tua terkait dengan permasalahan Mbak Anissa. Nanti di pertemuan kedua kita mari bahas lagi apa yang sudah Mbak dapatkan dari hasil merenung itu, dan juga difikirkan lagi hal-hal negatif yang emang overthinking apa yang sedang Mbak Anissa pikirkan, dan coba diulik lagi kira-kira bener gak ya apa yang aku pikirkan ini dengan kenyataannya. Coba Mbak Anissa bilang ke orang tua, terus coba dilihat lagi apa yang sedang aku overthinking, apa pikiran seperti apa pikiran negatif itu. Nanti coba mari kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan pertemuan hari ini mungkin kita akan cukupkan ya Mbak Anissa terkait dengan masalah tadi. Mungkin nanti kita akan lebih fokus lagi dan lebih mendalam lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Mbak Nisa sudah akan meluangkan waktunya berkenan untuk hadir di sini melakukan sesi konseling pertama. Di pertemuan pertama mungkin kita akan menjadwalkan lagi untuk pertemuan kedua. Kira-kira Mbak Nisa bisa di hari apa? Aku bisa di hari Rabu, bisa. Di hari Rabu, oke. Di hari Rabu sore? Boleh. Oke, boleh, bisa. Mungkin catatan untuk Mbak Anissa bisa untuk mencoba berbicara kepada orang tua terkait dengan perasaan, pikiran, dan juga apa yang di overthinkingkan Mbak Anissa terkait dengan hal tadi. Nanti di pertemuan kedua kita, nanti kita akan sama-sama membahas lebih dalam lagi terkait dengan topik masalahnya. Terus apakah sudah mencoba atau belum Mbak Anissa untuk berbicara kepada orang tua, seperti itu. Aku juga mau ngucapin makasih Mbak udah mau dengerin cerita-cerita aku, keresahan aku merasa sedikit lega udah bisa cerita ke Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya, terima kasih juga sama-sama Mbak Anissa. Mbak Anissa habis ini mau pulang langsung atau gimana? Mungkin aku mau jalan-jalan, mau refreshing. Oke, jalan-jalan refreshing. Terima kasih ya Mbak Anissa untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti Mbak Anissa bisa untuk mencoba untuk pokoknya seminggu ini, nanti kita pertemuan kedua udah Mbak Anissa sudah berbicara kepada orang tua. Nanti hasil pembicaraannya seperti apa, mari kita bahas, dan apa langkah selanjutnya akan kita lakukan nanti untuk memperbaiki bagaimana nanti proses perkuliahan Mbak Anissa seperti itu. Dan mungkin kita akan lebih memperdalam lagi terkait dengan permasalahan Mbak Anissa agar nanti Mbak Anissa lebih enjoy lagi untuk beraktivitas kuliah dan juga di rumah juga, dan lebih enjoy, lebih enak gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Anissa untuk hari ini. Ya, terima kasih. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama.